The Vestal Virgin was the sister of a king. The king believed his sister was lying, that she had violated a sacred law. To put things right with the gods, the king had his sister imprisoned, and he had her twin put afloat in a basket on the Tiber River. Two boys, called Romulus and Remus, were expected to drown, but the two boys, called Romulus and Remus, were expected to drown, but the river receded, and the basket carrying the boys came to rest on the river's bank, where a shepherd found them. Waalaikumsalam, Mas Wahab. Selamat datang. Sekarang kita sedang membahas paragraf kedua dari modul 9 tentang summarizing. Nah, bisa dilihat di halaman 9.2. Silakan mengikuti yang lain ya, oke? Nah, jadi di sini disebutkan juga bahwa Vestal Virgin adalah katanya salah satu legenda terhebat yang berasal dari Roma. Nah, ini juga mengisahkan tentang asal-usul dari kota Roma. Nah, kemudian di sini lihat. Dimulai dari apa? Di sini apa sebenarnya legenda tersebut tentang apa? Tentang salah satu perawan suci yang menjaga kuil tersebut, tapi dia ternyata apa? Melahirkan 2 anak kembar, ya kan? Namanya Remus sama siapa? Remus dan Romulus. Nah, siapakah nama ayahnya tadi? Halo? Halo? Still there? Oke, selamat datang kembali Mbak Maslina. Silakan dibuka halaman 9.2 tentang latihannya. Judulnya The Rise of Ancient Rome. Sekarang kita sedang membahas paragraf kedua. Oke? Nah, coba nih yang lainnya. Konsentrasi lagi. Paragraf kedua ini bercerita tentang tentang salah satu legenda terhebat yang berasal dari Roma. Nah, menceritakan tentang salah satu Vestal Virgin yang melahirkan 2 anak kembar bernama Romulus dan Remus. Oke? Nah, di sini sang perawan suci berbicara bahwa siapakah yang menjadi ayah dari anak kembar tersebut. Siapa coba? Di sini dijelaskan ada tuh. The legend begins with a Vestal Virgin giving birth to twin boys and claiming that the boys had been fathered miraculously by the god Mars. Situ. Fathered itu berayah. Halo? Jangan-jangan aku ditinggal masak ya? Kemana ini semuanya? Ada, oke, sip. Jawabannya adalah Gods of Mars. Nah, kok tumben aku nggak dijawab-jawab tadi waktu nanya? Oke, sekarang lanjutin lagi ya. Berarti ayah dari 2 anak kembar tersebut adalah Gods of Mars. Coba, Mars ini dewa apa? Dewa perang dan dewa apa? Fertility. Fertile itu adalah subur. Berarti kalau fertility dewa kesuburan ya, kesuburan dan perang katanya. Nah, di sini siapakah sebenarnya si Vestal Virgin itu? Si perawan suci tersebut sebenarnya siapa? Apa hubungannya dengan raja? Coba di paragraf kedua silahkan dilihat itu. Sister, oke, the king sister ya. Nah, apakah
raja percaya bahwa sebenarnya dia tetap suci, hanya saja tiba-tiba mukjizat terjadi kepada si perawan suci tersebut dan dia tiba-tiba mengandung anak dari dewa perang. Apakah raja tersebut percaya bahwa adiknya tidak bersalah? Yes, is it? Coba kita lihat di sini. The king believed his sister was lying and that she had violated a sacred law. Nah, di sini disebutkan bahwa raja tersebut mempercayai bahwa adiknya tersebut berbohong. Oke, silakan Mbak. Bahwa adiknya tersebut berbohong dan menganggap bahwa adiknya telah melanggar hukum suci. Ya kan? Berarti tidak percaya ya. Nah, kemudian akhirnya karena tidak percaya adiknya ditaruh di mana? Kemudian apa yang raja lakukan terhadap adiknya sendiri? Tiber River, apa yang dilakukan raja terhadap adiknya karena dia tidak percaya bahwa adiknya itu masih suci? Tuh, di situ ada jawabannya. To put things right with the gods, the king had his sister imprisoned and he had her twins put afloat in a basket on the Tibet River. Sekarang masih paragraf 2. Oke, jadi katanya untuk menaati hukum dari para dewa, si raja tersebut akhirnya memenjarakan adiknya sendiri. Kemudian menaruh 2 anak kembar tersebut, yaitu Remus dan Romulus, ke dalam satu keranjang dan dihanyutkan ke dalam sungai. Oke, ya, lihat di sini nih. Sampai mana nih? 1 2 3 4 5 6 7 7. Oke. Baris ke-7. Baris ke-7 kan? To put things right with the gods, the king had his sister imprisoned, and he had her twins put afloat in a basket on the Tiber River. Ya, sampai situ ketemu semuanya. Ketemu ya? Oke. Nah, the 2 boys called Romulus and Remus were expected to drown. Ya kan? Nah, di sini ada pengulangan ya. Jadi katanya kedua anak bayi tersebut diharapkan untuk tenggelam. Jadi mereka diperkirakan akan tenggelam katanya kan. But the river receded and the basket carrying the boys came to rest on the river's bank where a shepherd found them. Jadi katanya kedua anak bayi tersebut diperkirakan tenggelam, tapi tiba-tiba sungai tersebut justru menyusut dan pada akhirnya menggiring keranjang yang berisi bayi tersebut ke muara sungai dan akhirnya ditemukan oleh shepherd found them. Shepherd itu apa coba? Yang suka pengembala kambing, dari asal katanya dari sheep jadi shepherd. Nah, berarti ditemukan oleh shepherd ya, penggembala kambing ya. Berarti bayinya selamat atau tidak ini? Nah, jadi kira-kira paragraf kedua bercerita tentang apa? Tentang ternyata ada seorang
perawan suci dari kuil tersebut memiliki anak kembar yang kemudian dipenjarakan. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang paragraf ketiga kita baca lagi. Around the times of Jesus Christ, when this legend was still popular among Romans, a Roman historian named Livy tried looking back centuries to determine whether the legend was true. The earliest version that Livy found described the wife of the shepherd who rescued Romulus and Remus. It described her as a she-wolf or a bitch because her alleged loose morals. Legends evolved, and by Livy's time, the legend held that the boys had been rescued by a real female wolf, a notion that was put into the famous Roman sculptures of a wolf nursing the two boys. Nah, di sini dibilang katanya pada masa around the times of Jesus Christ, di sini maksudnya Masehi ya. Pada zaman Masehi, ketika legenda tersebut masih populer atau masih terkenal di kalangan masyarakat. Nah, ada seorang sejarawan, siapa namanya? Bernama siapa? Sejarawannya itu siapa? Tahu ahli sejarahnya tersebut? Oke, Livy ya. Berusaha mencari tahu apakah sebenarnya legenda tersebut benar atau tidak. Kemudian akhirnya dia menemukan bahwasanya ternyata istri dari pengembala tersebut yang menyelamatkan kedua anaknya perawan suci tersebut, Romus dan Remulus, ya, adalah seorang apa? Seorang, di sini dibilangnya bitch, pelacur ya, karena dia tidak memiliki moral. Wah, kemudian akhirnya Livy juga menemukan bahwa ternyata dalam legenda yang lain, siapa yang menyelamatkan kedua bayi tersebut? Siapa? Menurut legenda yang lain, siapakah yang sebenarnya menyelamatkan dua bayi tersebut? Serigala betina, yang benar-benar serigala, dan akhirnya membesarkan kedua bayi tersebut. Dan cerita tentang ini bahkan dibuat atau dijadikan sculpture. Siapa yang masih ingat? Kita pernah belajar tentang kita pernah membaca tentang sculpture. Siapa yang masih ingat artinya apa? Apa coba? Sculpture